Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Pemirsa Ibnu Abbas TV yang semoga dirahmati oleh Allah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita melanjutkan kembali membaca bersama-sama kitab karangan atau yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjut pada pembahasan yang ketiga dari kitab beliau Maqalat Ramadhaniyah. Judul pembahasan yang ketiga adalah Fadlus Siyam, keutamaan puasa. Setelah beliau menyampaikan pada pertemuan yang sebelumnya tentang bulan Ramadan adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang muslim dan mukmin. Kemudian kita juga diajak oleh Syekh Abdul Razak tentang bagaimana cara menyambut bulan Ramadan. Dan kita semua tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala fardukan, wajibkan hambanya untuk berpuasa, sehingga sangat cocok di pembahasan yang ketiga ini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr membawakan tentang keutamaan puasa. Harapannya agar setiap muslim yang masuk atau bertemu dengan Ramadan kemudian mengerjakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan terpacu, semangat karena pahala dan keutamaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang melaksanakan ibadah puasa. Fadlus Siyam, kata beliau mengatakan inna shaum min afdalil ibadat wa ajallit ta'at. Sesungguhnya puasa di antara ibadah yang paling afdal, dan sesungguhnya puasa adalah di antara ketaatan yang paling utama. Ja'at bi fadlihi wa 'azimi sya'nihi nususun adidatun. Banyak dalil dari Al-Quran ataupun hadits Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan puasa dan tingginya kedudukan puasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebutkan di sini apa yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dia mengatakan, famin fadailis saum, di antara keutamaan puasa adalah annallaha katabahu ala jami'il umam wa faradahu alaihim. Nah, ini top, masya Allah. Di antara keutamaan puasa adalah Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa kepada seluruh umat. Nah, saya ulangi. Di antara keutamaan puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa ini, mewajibkan ibadah ini kepada seluruh umat. Dan Allah wajibkan hal ini kepada semuanya. Bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Tapi puasa juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ayat yang ma'ruf, yang sudah sering kita dengar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Maka ayat ini memberikan pelajaran bahwa puasa itu diwajibkan kepada umat ini, umat Nabi Muhammad, dan puasa juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan ayat ini? Beliau mengatakan, kalau seandainya puasa itu bukan ibadah yang sangat agung, kalau seandainya puasa itu tidak memiliki keutamaan yang tinggi dan memiliki fadilah yang sangat besar, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan ibadah ini wajib bagi seluruh umat. Tapi nyatanya Allah wajibkan umat ini untuk berpuasa, dan Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad juga untuk berpuasa. Nah, ini menunjukkan puasa ibadah yang agung dan pahala yang Allah siapkan juga pahala yang sangat besar. Kenapa demikian? Ayat tadi kalau kita kembali kepada ayat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuan kita puasa?
Allah Ta'ala sampaikan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Puasa berarti menjadikan seseorang yang melakukannya menjadi hamba yang bertakwa. Dan puasa Allah wajibkan kepada umat Muhammad dan umat sebelum-sebelumnya. Karena wasiat Allah untuk hambanya agar mereka menjadi hamba yang bertakwa bukan sekedar untuk umat Muhammad saja, tapi untuk seluruh umat. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab dari sebelum kalian dan juga kepada kalian. Apa wasiat Allah? Anittaqullah, agar mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini wasiat Allah untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga wasiat Allah untuk umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat itu? Agar mereka bertakwa. Dan takwa itu bisa terrealisasi diantaranya dengan puasa. Oleh karena itu, Allah wajibkan umat ini untuk puasa, dan Allah juga wajibkan kepada umat-umat sebelum umat ini untuk berpuasa. Tujuannya agar takwa itu bisa terrealisasi pada diri mereka semuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan puasa atau fadilah yang Allah siapkan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, kata beliau, anna thawabahu la yataqayyad bi'adadin muayyanin bal yu'tasaim ajrahu bighairi hisab. Syekh Abdul Razak mengatakan bahwa pahala puasa itu tidak terbilang dengan angka, tidak terhitung dengan angka, tidak ternominalkan. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla berikan pahala kepada orang yang berpuasa dengan pahala yang tidak terbilang dan tidak terhitung. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Syekh Abdul Razak di sini menyebutkan beberapa hadis, 3 hadis, menyebutkan 2 hadis, saya akan bacakan keduanya. Akhraja Syaikhan fi sahihaihima, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan dalam kitab sahih mereka berdua, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam itu untuknya. Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan mengganjarnya langsung. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan ucapan kotor dan melakukan perbuatan yang sia-sia. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Kalau ada orang yang ganggu, orang yang ngejek, orang yang membuli, maka hendaklah orang yang berpuasa mengatakan, ini umru'un shaim, saya adalah orang yang sedang berpuasa. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. La khulufu famin shaim atyab indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Lishaim farhatan, orang yang berpuasa dia mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatani yafrahuhuma idza aftar farih wa idza laqiya rabbah farih bisaumih. Orang yang berpuasa dia mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan pertama saat dia berbuka. Siapa orang yang tidak bahagia ketika mendengar azan maghrib? Azan yang ditunggu-tunggu bagi orang yang berpuasa. Ketika dia dengar azan maghrib, Masya Allah, senang luar biasa. Bahkan euforia, kesenangan menunggu azan maghrib. Sebelum azan maghrib pergi macam-macam, pergi beli A, beli B, beli C, beli macam-macam. Azan maghrib luar biasa. Bahagia ketika dia berbuka. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Ketika dia nanti di hari kiamat ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, dia pun bahagia karena pahala puasa yang pernah dia lakukan saat di dunia. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, fi riwayat Muslimin. Riwayat Muslim.
kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap anak Adam itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Al hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Bayangkan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, illa sawm, kecuali puasa. Semua anak Adam itu pahalanya dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan mengganjar sendiri. Artinya Allah siapkan pahala yang tidak terbilang bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya karena aku. Ikhwanin fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang luar biasa yang menunjukkan bahwasanya setiap ibadah itu pahalanya terbilang, kelihatan, kecuali puasa. Kalau puasa pahalanya tidak terbilang, tidak pakai nominal, karena Allah Subhanahu wa taala langsung yang akan mengganjarnya. Kemudian di antara keutamaan puasa, kata Syekh Abdul Razak di sini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan syafaat. Artinya puasa yang dia lakukan itu akan memberikan syafaat kepada dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana riwayat Ahmad wa Tabrani wal Hakim wa qala sahih ala syarti Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Tabrani dan Imam Hakim, dan beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadis ini an Abdullah ibn Amr anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat untuk hamba. Yaqulus siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fashaffi'ni fihi. Siam itu nanti akan mengatakan, puasa akan mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menghalangi dia untuk makan. Aku menghalangi dia untuk melampiaskan syahwatnya ketika di siang hari. Maka berikanlah syafaat kepadanya. Berikanlah aku syafaat untuk dirinya. Wa yaqulul Qur'an, maka Al-Quran juga mengatakan, mana'tuhun nauma bil-laili fasyafi'ni fihi, qala fayushaffa'an. Maka Al-Quran juga mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menghalangi dirinya dari membaca dari tidur ketika malam hari karena dia membaca Al-Quran, maka berikanlah syafaat untukku kepadanya. Maka keduanya, Al-Quran dan puasa, dapat memberikan syafaat kepada orang yang melaksanakan ibadah tersebut, baik itu melaksanakan ibadah puasa ataupun melaksanakan membaca Al-Quran. Ini di antara keutamaan puasa yang sebenarnya masih banyak di antara keutamaan-keutamaan yang lain. Tapi insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut pada tulisan beliau yang keempat, as-siyamu amma harramallah, puasa dari apa yang Allah haramkan. Banyak orang yang menganggap bahwa puasa tidak makan, nggak minum, nggak melakukan melampiaskan syahwat dan seterusnya. Padahal bagaimana puasa yang sebenarnya kita akan lihat pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.